Apa yang disebut tauhid malam tadi? Keyakinanmu bahwa hanya Allah lah tujuanmu. Jadi kalau orang hanya berzikir semalam 2 malam, efek zikir itu kurang berpengaruh. Tapi kalau nyelatih 40 hari berturut-turut tanpa putus, Allah akan terbitkan cahaya nur hikmah dari kolbunya, tumpah ruah kepada mulutnya. Sudah mengeras, itu dia gih minyaknya agak banyak. Yulamu itu. Terus diketuk kolbu itu sampai kemudian karat-karatnya itu berhasil, barunya bisa terbuka. Jadi kenapa seseorang tidak menikmati zikir? Karena pintu kolbunya berkarat. Syekh Al-Biqai mengkafirkan Ibn Arabi. Al-Imam Zakaria Al-Ansari itulah yang menjelaskan kepada umat bahwa Ibn Arabi tidak sesat. Jadi aneh hari ini jika ada orang yang bermazhab Syafi'i membaca hasyiah kitab-kitab karya Zakaria Al-Ansari tapi tidak memahami manhaj hidup beliau, bahwa beliau ini pembela ilmu-ilmu kerohanian yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau faham masalah. Yang tidak faham masalah baru menentang, ya. Dan hatta sekelas Syekh Sirajuddin Abbas, itu salah satu pejuang di tarbiyah Islamiyah dulu, itu tidak dapat info yang valid tentang Ibn Arabi. Akhirnya beliau menuduh Ibn Arabi ini Syiah. Itu kan aneh, ya. Tapi ya apa boleh buat, itu sudah tertulis, ya. Semoga Allah memaafkan semuanya, ya. Tapi buku beliau yang paling luar biasa, 40 masalah agama, ini sangat dianjurkan dipegang oleh orang-orang yang tidak mampu bahasa Arab, ya. Silakan dibaca, 4 jilid. Boleh disebut beliau mufti Syafi'i lah di zamannya. Malam tadi kita sudah membahas risalah tauhid yang pertama. Jadi mirip-mirip hikam tapi di atas itu, karena lebih awal daripada kitab hikam, ya. Malam tadi kita membahas kulluka syirkun khafi. Semua yang dalam fikiranmu itu adalah awal daripada syirik khafi, ya. Dan jadi kalau orang masih membahas robitoh syirik, itu sudah tinggal kelas itu. Pengajiannya mundur. Kalau pengajiannya maju, pembahasannya bukan rabitah lagi. Sudah yang difikirkan, ya. Apa yang difikirkan itu lebih banyak syirik daripada tidak syirik. Maka sebelumnya, kalau ngaji Jambo banyak baca Fatihah, ya. Mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Al-Imam Arsalan Dimashqi dan kepada ulama-ulama yang dari beliau kita meriwayatkan kitab itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ankum diniyaka na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz, macam? Khalas? Qala, ya. Beliau sedang menjelaskan tentang hadis ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, surat Muhammad ayat 19, tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak dituju kecuali Allah. Lalu hadis Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, jaddidu imanakum, selalulah perbaharui, segarkan imanmu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Baginda Nabi SAW menjawab, perbanyaklah baca la ilaha illallah, ya. Penjelasan itu beliau jelaskan dalam satu kalimat. Apa kata beliau? Wa kullama wahhatta, dan setiap kali kullama wahhatta, engkau mentauhidkan Allah, engkau baca la ilaha, engkau fahamkan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, engkau fahamkan bahwa dirimu bersumber dari tanah, dari anasir yang 4, dan semuanya dengan kunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bana laka syirk, nyatalah
bagi dirimu itu apa yang disebut syirik khafi. Syirik khafi yang tadi malam kita bahas. Kiranya awak pun berzikir, kita berzikir, itu khawatir nanti kalau suara ndak diangkat, khawatir ndak disebut orang tarekat. Enak. Kalau zikirnya lembut, khawatir disebut tidak faham tarekat, samaniyah, qadiriyah. Nah, kalau ndak pakai istilah-istilah yang aneh-aneh, nanti disebut tidak ahli ma'rifat. Nah, itu pikiran-pikiran yang disebut malam tadi, kulluka syirkun khafi. Di dalam dirimu itu, pikiranmu itu, wahammu, asumsimu menghantarkan kepada syirik khafi. Ya. Kullama wahatta. Jadi bagaimanakah caranya untuk mengetahui di dalam diri ini ada syirik? Caranya adalah perbanyak baca la ilaha illallah, bukan dengan berdebat, bukan dengan berjidal, bukan dengan bahsul masail, bukan dengan kemudian menyalah-nyalahkan orang, menjadi juri kepada orang lain. Tapi caranya cuma satu. Bacalah la ilaha illallah dalam dirimu, lihat engkau pun mendebat orang karena ingin disebut benar, karena takut disebut salah. Engkau pun bertarekat karena khawatir tidak disebut ahli ma'rifat. Nah, jangan-jangan begitu ya. Badalaka syirk, nyatalah pada dirimu itu ada syirik khafi ya. Apa syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Ya. Apa yang disebut tauhid malam tadi? Keyakinanmu bahwa hanya Allah lah tujuanmu. Fatajaddad fi kulli sa'atin wa waqtin tauhidan wa imanan. Maka fatujaddid bisa juga. Hendaklah ya, engkau memperbaharuinya, memperbaharui tauhid. Fi kulli sa'atin, di setiap saat dan waktu. Ya, setiap saat dan waktu. Apa yang disebut waktu di dalam ilmu kerohanian? Kalau waktu dalam bahasa kita ya, kini jam berapa? Pukul 6 lewat 10. Itu jam menurut awak 5 menit lain, 10 menit lain, kan gitu. 10 menit berarti 10 kali 60 detik. Itu jam menurut kita. Tapi sa'ah dan waktu menurut ahli-ahli rohani, ahli-ahli ma'rifat, setiap nafas yang engkau ambil, yang engkau hirup dan yang engkau keluarkan, itulah waktu. Maka disebut oleh beliau, maka hendaklah diperbarui iman dan tauhid itu fi kulli sa'atin. Maka bernamalah oleh sebagian ulama itu zikir wukuf, zikir muraqabah, zikir anfas, ya, macam-macam istilahnya. Tauhidan wa imanan, ya. Itulah sebabnya tajdid itu, tajdidul iman, perlu latihan supaya perut kita six pack atau six pack kan, untuk binaraga. Apa latihan orang? Sit up setiap hari, pagi 100, sore 100. Bila jadinya? Insya Allah dalam 10 hari mulai hilang lemak-lemaknya. Dalam 40 hari muncullah urek-ureknya. Betul tak? Sama. Jadi kalau orang hanya berzikir semalam 2 malam, asar efek zikir itu kurang berpengaruh. Tapi kalau nyelatih 40 hari berturut-turut tanpa putus, maka disebutlah oleh dalam hadis Ibnu Majah, siapa saja orang yang sholat subuh berjamaah ya selama 40 fajar,
azharallahu yanabi al-hikmah fi qalbihi ala lisanihi. Allah akan terbitkan cahaya nur hikmah dari kolbunya, tumpah ruah kepada mulutnya, lisannya. Itu 40 hari. Tapi 40 hari itu ada 40 hari majazi, ada 40 hari hakiki. 40 hari hakiki ya berarti 40 hari kali 24 jam. Ya. Tapi yang punya waktu siapa? Apa kata Allah Ta'ala? Anad dahru, akulah sang pengendali waktu. Maka Nabi SAW naik kepada langit, menembus aras hanya 3 jam lebih kurang, dan itu perjalanan mungkin sealam semesta hanya ditempuh. Nah, itu namanya 40 hari majazi. 40 hari majazi. Jadi kalau Allah tidak takdirkan orang jadi wali, walau 40 tahunnya bersuluk, tidak akan jadi wali. Tapi kalau Allah berkehendak, sesaatnya tasdik dengan ilmu ma'rifat, langsung Allah angkat menjadi kekasihnya. Jadi walayah, kewalian, kekasih Allah itu bukan masalah orang itu banyak ibadah. Masalahnya percaya, tasdik, yakinkah dengan ilmu itu setelah diuji. Ya. Wa idza batuliyal wa zulzilu zilzal syadidah. Wa yaqulul kafir wa yaqulul munafiqun allazina fi Allah wa rasuluhu illa ghurur. Ya. Dan ingatlah ketika orang-orang beriman diuji, lalu orang-orang munafik dan berhati busuk, ya, marad, penyakit, janji Allah itu, janji wali-wali Allah itu ghurur, hanyalah bohong. Kan diuji. Ujian paling berat itu bukan dompet tipih. Ujian paling berat melihat guru, melihat kawan, melihat komunitas di luar ekspektasi. Kita mengidealkan guru itu harus begitu, harus dengan tipe A 1, 2, 3. Kira guru Anda? Nah, diuji itu, diuji berguru. Maka murid mulai saja keluar dari surau, mulaikah hanya merendahkan gurunya. Nah, itu terjadi banyak di surau-surau tarekat. Murid-murid kalau sudah berkumpul yang lain atau berkumpul juga guru yang lain, mulai membicarakan guru yang tadinya kunjungi. Padahal Imam Sya'rani pernah menjelaskan, bolehkah seorang murid berganti guru? Boleh. Syarat 1, tidak membicarakan keburukan guru yang lama. Ya? Apa syarat boleh berganti guru? Tidak bisa. Kalau tidak usah ganti guru. Boleh tambah guru? Boleh, tapi tidak menganggap guru yang lama rendah. Boleh 1000 guru? Boleh. Dengan syarat bertambah guru, bertambah kemudian kebijaksanaan dalam hati. Ya. Nah, jadi di dalam diri kita ada asumsi-asumsi, kata orang. Ya. Apalagi kalau lah mulai sikit-sikit kepala nampaknya dikirim dari orang kok. Itu orang tarekat tuh. Lah jaleh orang Minang tuh kolesterol tinggi. Dan masalahkan orang. Inyona salah makan. Kalau kolesterol tinggi, wajib kurangi garam. Wajib kurangi minyak basan santan. Dek kawannya mursyid bagi jo sakit kepala kecilnya. Dek sudah wassalam je pajak tu ha. Wah khalifah. Kalau itu terjadi di surau-surau Sula, bah kira-kira di luar surau Sula. Ya, menyedihkan. Menyedihkan, ya. Tauhid itu ada 3 tingkatnya. Pertama tauhid namo, tauhid asma. Tauhid namo itulah yang dibimbing dalam tarekat,
lalu ditalkinkan nama Allah ke dalam kalbu murid, suruh baca nama Allah, gitu tak? Itu tauhid pertama tu, tauhidul. Kalau lain dengan tauhid asma'nya, wah sifat versi Wahabi tak, mereka punya pembagian sendiri, kita punya pembagian sendiri. Itu bukan tauhid untuk debat, itu tauhid untuk maqam rohani. Ya. Maka mulainya seorang murid ditalkin, mulainya masuk gerbang tauhid, tauhidul asma. Nah, maka supaya gerbang itu mudah dibuka, diberikan oleh para ulama itu conditioning namanya. Apa conditioning? Mengkondisikan kalbu murid supaya siap. Ada guru dulu sampai kini masih banyak disuruh bawa kain kafan, ya, suruh mandi tobat malam hari, malam Jumat, lalu suruh tidur pakai kain kafan. Itu mengkondisikan kalbu. Ada guru lain, lebih tak horor, tapi itu kan horor tu. Lihat horor nak, menakutkan. Di sebagian masyayikh diganti, disuruhnya ziarah, suruhnya jalan kaki. Kamu jalan kaki, suruh 3 provinsi jalan kaki. Pilih mah. Ada yang lebih mudah, disuruh baca ya Hayyu ya Qayyum 7 hari, 30 hari, 40 hari, sampai kolbunya tu siap. Bahkan 3 bulan, bahkan 6 bulan, sampai kolbunya siap. Siap kolbunya baru ditalkin. Itu baru tauhidul asma. Dan ujiannya nanti berat. Tapi ujian itu bagi orang yang sudah bertauhid asma indah. Kalau tidak diuji, apa kata si murid? Ya Allah, apakah engkau telah tidak meniriku? Bah perasaan awak punya kekasih awak nak mencelak wale. Bah perasaan awak tempat kerajo, pimpinan tak memandang wale. Bah rasanya sedih, ya. Bah perasaan pemilik alam semesta tidak menganggap kita adoleh. Maka tidak diuji lu orang teleh. Jadi ujian itu wajib terjadi. Tapi ujian itu ada yang disebut bala, bencana, ada yang disebut imtihan. Itulah disebut di surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada orang yang inginnya datang kepada orang tu yang datang kepada ujian. Itulah yang terjadi pada orang suluk. Diuji sebelum makan, kalau orang sakit makannya lama tak? Ketika orang bersuluk, beritikaf, dikurangi makannya nak? Dikurangi makan untuk orang sakit. Orang kolesterol nak makan daging, kita boleh makan daging ketika suluk, dikurangi daging. Cuma dek bahasa orang lamu tak boleh makan menyaum. Dek kawan kadang selero buya pula kecewang buya kalau suluk tak boleh makan daging. Dia pun untuk kenal bocik ya kadang nak selero buya nak tak emohnya itikaf dek gara-gara tak makan daging. Padahal kini kau di Jakarta ada komunitas, dan komunitas tu orang-orang kaya yang ikut, namanya vegetarian. Tak perlu suluk orang tu. Apa vegetarian? Ya, komunitas tidak makan daging. Dan mereka makan, kami tidak boleh makan daging. Tapi dek nama juga agak vegetarian, tak ada orang menyalahkan. Maka kami menyebut kepada kawan-kawan, kami kalau suluk dalam makan memakai metode vegetarian. Tapi di hari tertentu kami merayakan makan daging. Sebab makan daging itu halal, maka kita rayakan makan daging. Iya. Si ana masak, buya je masak. Termasuk daging bebek. Itu ya. Kau beliau dah masak, tu aju. Dah dapet, palet kol ya. Asoy lah. Ada tauhid asma, ada tauhid af'al, perbuatan.
Mulai pagiku mulai dipahamkan, walaupun ulun talqin sebagian, tauhid af'al. Apa tauhid af'al? La fa'ila illallah. Dibaca julidah la ilaha illallah, dalam hati difahamkan tiada yang berbuat, tiada yang menggerakkan, tiada yang mengumpulkan, memisahkan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menghantar rezeki, menjauhkan rezeki, kecuali Allah. Jadi kalau pangkat lu naik punya kolajo, bukan berarti ada orang ambil pangkat awak, tunjangan lu turun. Jadi salah belok usia, ya emang rasa kia lu, ya awak lau sawo ya, pindah ayo rasil, tu katanya sanggu. Kan banyak orang mengecek begitu, itu mengeluh namanya itu. Ya. Sama juga orang mengecekin, saya telah berdoa tapi Allah belum kunjung menjawab. Tauhid af'al itu tauhid yang sudah tinggi. Tauhid yang sudah tinggi, ya. Di dalam tauhid af'al itu nanti bersobok ada tauhid sifat. Itu nanti kalau sudah menjalani suluk rohani, baik suluk beritikaf ataupun suluk dalam keramaian samu, nanti akan menempuh jalan itu, ya. Dan ada tauhid yang lebih tinggi, itu tauhid zati. Ya, nantilah di lain waktu kita menjelaskannya. Maka sangat disarankan untuk semua salik, semua orang yang sudah mengambil ilmu zikir, setiap selesai sholat fardu, kalau sibuk tetap baca la ilaha illallah walaupun 10 kali, walaupun hanya, tapi karena Allah suka yang ganjil, tambah aja seboleh kali, ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa sibuk tambahkan apa? La ilaha walaupun 11 kali, ya. Kalau cinta Rasulullah, kalau cinta Rasulullah, ya, maka tambahkan pula salawat seboleh kali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu, seboleh kali cukup, ya. Boleh picang mata swanta, baca nama Allah swanta dalam hati. Apa nama Allah yang awak tahu, yang sudah ditalkinkan guru, baca swanta supaya adil pula, barangkali awak baca seboleh kali. Itulah salah satu ijazah yang kami dapat dari guru kami, Guru Wildan, ya. Beliau mengajarkan namanya Thariqat Al-Idrusiyah. Thariqat Al-Idrusiyah itu ringkasan dari banyak thariqat. Naqsyabandi, Saman itu diringkaslah di situ. Nah, diringkas di situ, ya. Boleh diamalkan. Kalau sibuk lah, apa yang dibaca setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, walaupun tasbih ketek. Punya Habib dulu di Pontianak, gitu, Cen. Bib, ini untuk aneh. Coba lo jawab. Ya, biko dak lagi ya. Ya. Aku nak bisa, aku nak lagi orang rumah. Jadi kalau awak terus mengetuk kolbu, diketuk kolbu, jadi kolbu tu kalau sudah mengeras, itu dia gih minyaknya agak banyak. Dia lama itu. Terus diketuk kolbu tu sampai kemudian karat-karatnya itu berhasil, barunya bisa terbuka. Jadi kenapa seseorang tidak menikmati zikir? Karena pintu kolbunya berkarat. Kalau dalam thariqat samaniyah ada metode cepatnya, dihantam dengan la ilaha, termasuk Qadiriyah, Naqsyabandiyah, TKN namanya, ya. Dihantam sekeras mungkin, ya. Nah, terakhir sebelum kita sarapan, wa kullama kharajta minhu zada imanuka wa kullama kharajta minka zada yaqinuka. Beda iman dia. Iman ko percaya kepada nanda nampak, yaitu Allah Subhanahu. Akhirat dia nampak gini, maka percaya ke akhirat disebut iman. Oleh sebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka percaya kepada Nabi disebut iman. Jadi beda iman dia yakin. Iman tu
tidak nampak. Nah, iman itu kalau diyakin namanya ilmu yakin. Hanya sampai di derajat ilmu ilmu yakin. Hanya percaya kata orang yang terpercaya. Nah. Kullama kharajta, setiap kali engkau keluar minhum, dari selain Allah yang dalam fikiranmu itu, kece orang cekotu, ya, boleh kalau sedang suluk. Nah, supaya di kece ada orang awak sedang duduk bakarajo berzikir. Nah, tu mandahem atau tasbih bakarajo. Supaya terdengar di samping awak sedang riyadhah. Wah. Kalau bahasa orang lama bakarajo. Ya tak? Apa bunyiin atau bakar ilahi anta maksud. Sebab terdong ada orang. Ya. Boleh pemula boleh. Pemula cek orang akhir cek. Kalau dan akhir untuk majamuri, kalau pemula ya dimaafkan. Jadi kata orang cakap itulah syirik. Nah, keluar awak dari situ, zada imanuka, baru bertambah iman engkau. Ya. Wa kullama kharajta minka, tapi lain jika engkau keluar dari dirimu. Nah, diri waktu harus keluar diri yang diri yang mesti kita keluar apa tamu, diri banamu diri nafsiyah. Nafsiyahku ada nafsiyah kedirian ego binatang ternak, ada ego binatang buas, ada ego setan, ada ego malaikat. Nah, malaikat pun ego bara macam-macam nafsiyah dewa empe bertemu ego apa? Ego binatang ternak. Orang basuluk itulah selesai dinya tu. Sebab kecek khalifah, tuan khalifah tarikat, kalau angku bersuluk makan dikurangi, ya, tak boleh lagi yang nyumuri jadi, itulah selesai itu. Ya, artinya tak ada menginyel kecek orang Jakarta, ya, tak ada protes lagi. Mengalir suluk tu kalau kaji tu maka rondang selama-lamaan ulihnya, ya, gulai daging kambing selama ulih makannya ni. Itu namanya jiwa binatang ternak. Kau juga makan ke makan aja. Makan kurang hak makan protesnya. Ada step tinggi, hati-hati. Ya. Ya. Untuk menepek makan juga caranya itu bekerja. Ya. Diajak orang tu itikaf walaupun cuma beberapa malam. Indah bisalah 10 hari malam aja. Apa ya kan? Awak kerujuk. Nah itu nyala naik step, tapi masih nafsiyah bahimiyah, masih nafsiyah hewan ternak. Apa sebab hidupku masih mencari piti. Lah seboleh bulan 20 hari awak mencari piti. Tak 10 hari disediakan bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti insyaallah kita aktifkan suluk Muharram, ya. Kita aktifkan tuh, ada suluk Zulhijjah kalau tak baji, Pak. Ya. Insyaallah kita aktifkan itu. Amin. Ya, insyaallah suluk Rajab. Jadi nak besok sampai Ramadan, Muharram, Zulhijjah dulu, Zulhijjah. Tapi Zulhijjah kayaknya sulit, ya, kecuali tak baji, Pak. Muharram, Rajab itu Ramadan berarti 5. Ya. 10 hari jadi itu. Jadi setahun tu 50 hari. Metode itu sangat efektif untuk membimbing kolbu, ya. Ya. Ada jiwa ego binatang buas. Ego binatang buas itu pantang kalah. Pantang dihalang selero. Makan. Nah, kalau nanku pantang kalah, ya. Pantang kalah, celilah binatang buas ingin menguasai lapangan, ya. Si guguk nama anjing tuh, ya.
Ya anjing mana? Yo, gaci. Cuma lah gaci tu anjing tu yang limbau anjing. Nak wangi deh. Enak. Kalau di bahasa Betawi itu anjing loh gitu. Ya jalannya lidahnya menjulu. Wah kecenya orang kurang terhati ini biasa. Tu si anjing tu. Tak lakunya kata orang. Tak lakunya kata orang. Alah, dia orang pengecek di muka dah. Nah itulah sifat daripada diri yang buas. Tak laku je kata orangnya, kata inyonya. Hati-hati. Ada tak itu dah? Kalau ada berarti ada ego nafsiyah bernama nafsiyah sibaiyah. Ego binatang buas dalam diri awak. Kita tercipta dalam diri ada 4 anasir, 4 unsur. Ada ego yang lebih tinggi istilah. Lebih tinggi tapi bentuknya kayaknya soleh. Kayaknya intelek. Kalau cakup pantang kalah untuk menguasai secara lahir. Kini lain oleh ego syaitan. Apa ego syaitan? Pantang kalah dalam berhujjah. Pantang kalah dalam berdalil. Maka iblis itu dengan dalil nama Allah ini menyesatkan Nabi Adam. Tapi boleh sesat Nabi Adam? Tidak. Justru itulah lurusnya kalbu Nabi Adam. Nabi Adam tak main-main je nama Allah, iblis main-main je nama Allah. Mana betul? Jadi syaitan dihikayat di kedudukan fa'azallahuma syaitan, fa'azallahuma syayatin. Maka syaitan menggelincirkan keduanya. Itu dihikayatkan oleh Allah. Menghikayatkan apa? Perasaan setan bisa menggelincirkan Adam. Itu versi Nabi Adam dihikayatkan oleh Allah. Dituna Allah Subhanahu wa taala menghargai iblis. Ya. Apa sebab iblis membawa nama Allah, namanya. Nama menurunkan ayat itu. Ya. Bersumpah iblis menyebut nama Allah, Nabi Adam tahu hebat kekuatan sumpah menyebut nama, makanya makan juga buah larangan tu. Menurut iblis, hanya iblis gampang dikicuh. Siapa? Adam. Tapi dia Adam, ya kurang terhati iblis tu untuk mengicuh awak nama Allah di jiwanya. Tapi kita tahu besarnya nama Allah, ya sudahlah. Barokah itu kita mengaji siang kini, pagi kini. Ya. Kalau ndak makanlah, ndak adalah iblis membuat itu dulu. Mungkin kita ndak berzikir saja. Ya nikmat nak. Nikmat. Jadi kira-kira kita sesali Nabi Adam terusir dari surga atau kita syukuri? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu baru sayang Nabi Adam jawab. Ya. Baru kecil Nabi Adam, ya bani, ya, ayyuha abnai, wahai anak keturunanku. Kau tidak mungkin keturunan setan enggak? Ya. Ada ego malaikat. Malaikat pun ada ego, tapi ego malaikat positif. Apa ego malaikat? Malaikat tu egonya, kalau zikir tak boleh gaduh. Kalau murid orang bersuluk lah sampai di makom itu, orang bunyi plastiknya mualih mungkin. Menggaduh. Ada orang jalan borek 100 kilo. Awak sedang lama baca nama Allah. Allah. Tergaduh. Terganggu deh suara tapak orang. Ya. Terganggu dengan itu. Nah itu SOP malaikat tu. Itu ego malaikat, ego ibadah. Ego abidin namanya. Ego orang ahli ibadah. Jadi ngasik menyebut nama Allah. Tergaduh dia orang. Rata-rata banyak murid sampai di situ. Ratu. Ya. Tapi ada ego yang lagi lebih murni. Nafsiyah, khalisah tadi. Itulah disebut an-nafs al-mutmainnah. Ego yang positif, yang lebih positif dari malaikat. Lain waktu kita uraikan dulu nanti tentang itu. Kata beliau, kullama kharajta minka, kalau engkau keluar dari ego dan empek cako, zada yaqinuka, baru bertambah yakin engkau, menaik dari ilmu yakin kepada ainul menampak walai.
bahkan naik kepada hakul yakin, tidak hanya menampak mencari orang, awak pun merasukan yang dirasukan orang. Kecuali orang zikir tu nikmat, ya. Afdalu zikri la ilaha illallah, zikir paling nikmat la ilaha illallah. Kita ikuti membacanya, terasa dua nikmat itu hakul yakin. Tapi tiadalah keyakinan kecuali diuji. Ya, ujiannya orang tu diajak zikir mengaji je nama. Tapi ketika ada pola dari guru kurang berkenan, ada sikap dari guru kurang berkenan, mulai syak muncul. Jadi apa lawan yakin? Syak, was-was, syak, wasangka, mulai awak ragu kepada guru awak. Ya. Ini diajarnya awak zikir lama. Diajarnya awak kaji asik diikuti. Tapi ketika ada satu perbuatan yang kurang berkenan, awak tinggal. Awak kekecewaan guru. Di situ mulai. Rata-rata tidak sanggup di situ. Diuji jauh wirid, diuji dengan berzikir, diuji duduk sampai puluh hari orang kue. Tapi diuji jauh pola. Disinggung muri, mulai awak tersinggung. Ya, makanya sulit menjadi kekasih Allah tu. Apa sebab? Kita tidak tahan banting, masih gampang singgung, ya. Badak awak tersinggung, dia awak merasa diri itu ada akunya, ya. Semoga Allah Ta'ala membimbing kalbu kita keluar dari kata-kata orang ceko, dari ingin mencari ridho manusia, bahkan kita keluar daripada nafsiah kita nampak ceko. Semoga Allah Ta'ala meridhai, mengizinkan yukhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wasyuhudi. Semoga Allah mengeluarkan kita dari hijab-hijab kegelapan kalbu